Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sesama mekanik pemula. Di kesempatan video kali ini kami dapat garapan motor Mio Soul GT nih. Kata si ownernya, motornya sebelumnya ndak apa-apa, kemudian motornya kan dibawa kerja nih rekan-rekan ya, kemudian ditaruh di parkiran. Nah, pulang-pulangnya kerja, tahu-taunya motornya sudah roboh ke kiri. Nah, setelah roboh motornya kan mau dibawa pulang. Nah, setelah dibawa pulang ternyata motornya tidak bisa jalan ya, tidak bisa mengikuti putaran gas. Gasnya sudah tinggi, motornya segitu-segitu saja untuk larinya. Kemudian setelah saya cek di bagian bak CVT sebelah kiri, di sini ada tumpahan oli ya, karena posisinya motornya roboh ke kiri atau jatuh ke kiri ya. Posisi parkir motornya jatuh ke kiri nih. Oke, seperti itu ya untuk kronologi motornya ini, motor emasnya ini ya. Oke, ini mau saya tes hidupkan dulu untuk motornya sebelum kita eksekusi, sebelum kita bongkar. Kita kunci kontak ke posisi on, kemudian kita cek dan milnya ini. Nah, di sini ada milnya yang berkedip ya, 1242 menandakan sensor kecepatan ya, atau speedometernya tidak jalan, entah di bagian speedometernya, tali speedometernya yang mengalami putus, atau di bagian gear speedometernya yang mengalami problem ya. Oke, tidak masalah untuk lampu milnya ini. Kemudian karena di sini saya curiga di bagian bak CVT-nya ini ada tumpahan oli ya, jadi mau saya bongkar dulu nih rekan-rekan ya di bagian CVT-nya. Karena keterangan dari ownernya sebelumnya motornya tidak apa-apa, kemudian setelah roboh motornya malah bermasalah. Oke, seperti itu kira-kira untuk keterangan dari ownernya ya. Oke, ini mau saya bongkar dulu ya rekan-rekan di bagian CVT-nya. Ikuti terus video ini rekan-rekan, jangan di skip-skip ya biar tidak gagal paham. Kita sama-sama belajar nih menangani motor yang tidak bisa jalan ya, atau kurang bertenaga. Di jalan lurus sudah lemot, apalagi di tanjakan ya. Malah nanti bisa-bisa ownernya ini katanya kemarin didorong ya, atau diderek motornya, nggak bisa nanjak katanya. Oke, kita bongkar dulu di bagian CVT-nya rekan-rekan ya. Oke, kita bongkar dulu untuk baut koper bak CVT-nya ya, menggunakan kunci 10 nih rekan-rekan. Nah, bautnya 4 biji, kita lepaskan satu persatu. Ya, seperti ini ya. Kering nggak basah? 2,5 GS 250 GS. Oke, kelepas. Lanjut tinggal kita lepaskan untuk box filter udaranya dulu ya, penutup box filter udaranya biar enak kita lepaskan untuk bak CVT-nya seperti ini. Oke, filter udaranya juga masih aman ya, tidak ada oli yang tumpah ke filter udara. Biasanya kalau punya roboh di bagian filter udaranya ini banyak sekali olinya ya. Nah, oli masuk lewat lubang hawa mesin ya. Nah, di situ di lubang hawa mesin ada selang yang menuju ke box filter udara. Biasanya lewat situ rekan-rekan, tapi di situ masih aman. Untuk Mio Soul GT ini tidak ada di bagian filter udaranya. Lanjut, kita sediakan kunci 8 tir rekan-rekan, kemudian kita lepas untuk baut bak CVT-nya ini satu persatu ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, di sini sudah kelihatan sekali banyak sekali olinya ya di dalam CVT-nya. Waduh, sampai tumpah-tumpah begini nih rekan-rekan. Oke, di sini ada bautnya satu. Nah, alhamdulillah sudah kelepas. Wah, agak lumayan nih rekan-rekan ya, parah sekali olinya. Nah, kalau menemukan kasus seperti ini rekan-rekan ya, biasanya dari seal krik asnya yang mengalami bocor ya.
Nah, kenapa kok motornya ini awalnya tidak apa-apa? Nah, karena di bagian silkasnya memang bocor, kemudian karena motornya roboh ya, atau motornya ini roboh ke kiri, akhirnya oli itu numpuk di bagian mesin sebelah kiri. Karena di bagian silkrukasnya ini bocor ya, awalnya memang sudah bocor, jadi oli itu merebes keluar dan numpuk di bagian ruang CVT-nya ya. Akhirnya setelah dibawa jalan, olinya yang tadi di bagian bak CVT-nya ini nyiprat ke pibel. Akhirnya pibelnya ini jadi selip ya, seperti itu kira-kira ya. Sebab motor Mio Soul GT ini hampir tidak bisa jalan ya. Gasnya sudah tinggi tapi motornya di situ-situ saja. Di jalan lurus nih rekan-rekan, apalagi di tanjakan ya, tambah repot. Oke, lanjut, tinggal kita lepaskan untuk puli belakang dan puli depannya. Nah, di sini ada ring ya di bagian puli depannya ini. Nah, sebelum kita pasang kipas, di sini ada ring. Kita ingat-ingat dulu rekan-rekan. Kemudian kita lepaskan pibelnya. Nah, untuk puli depannya nih kita lepaskan menggunakan kunci sok 17 dan yang belakang kita lepaskan menggunakan kunci sok 14. Nah, di sini ya kelihatan sekali bekas jalur oli yang ngalir dari silkrik asnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke. Kemudian kita cek di bagian luler masih aman, tidak ada masalah. Nah, kemudian kita lepaskan untuk puli belakang. Nah, di sini bagian kampas gandanya ini sudah banyak kali oli nih. Nah, karena motor Matic tipenya kopling kering ya, jadi kalau kena oli jadi slip. Nah, kalau kopling yang tipenya basah, kalau ndak ada oli jadi slip. Kebalikannya ya. Kemudian di bagian pibel kita rendam dulu ya, kita cuci menggunakan air sabun. Kalau masih bisa kita pakai, nanti kita pakai, tapi kalau tidak bisa dipakai lagi, biasanya kalau sudah kena oli melar ya pibelnya, jadi ganti saja. Tapi alangkah baiknya rendam dulu ya, kita coba nanti, mudah-mudahan masih bisa dipakai untuk pibelnya. Oke, sebelum kita lepaskan untuk silkrik asnya, kita bersihkan dulu komponen-komponen CVT motor Mio Soul GT ini rekan-rekan. Bisa menggunakan air sabun, bisa juga menggunakan karbu cleaner, bahan bakar bensin, bisa rekan-rekan. Gantung selera masing-masing dan tergantung bed ya. Oke, kita lepaskan dulu. Kita bersihkan dulu ya. Nah, ini kita semprot-semprot menggunakan karbu cleaner, kemudian sambil kita kuat ya. Sisa-sisa olinya ini bisa bersih dulu. Nah, nanti baru kita rek kembali untuk komponen-komponen CVT motor Mio Soul GT ini.
Oke rekan-rekan, saya percepat saja ya videonya. Proses kita bersihkan di bagian komponen-komponen CVT Mio Soul GT ini ya, biar tidak terlalu panjang untuk durasinya. Nah, di sini kita gunakan bahan bakar ya, sambil kita kuas. Jangan sampai ada sisa-sisa oli yang masih menempel di bagian komponen-komponen CVT, mulai dari rumah luler, kipas luler, kemudian kampas ganda, mangkok gandanya harus kita bersihkan semua ya. Jangan sampai ada olinya yang menempel di komponen-komponen CVT-nya. Nanti CVT-nya bisa selip lagi ya. Oke, kita lanjut dulu bos. Kita bersihkan dulu di bagian komponen-komponen CVT Mio Soul GT ini. Oke, setelah kita bersihkan di semua komponen-komponen Mio Soul GT ini ya, di bagian CVT-nya, tinggal kita ganti untuk seal creek asnya ya. Nah, untuk kode seal creek asnya kalau original 54P ya. Nah, kalau di tempat saya harganya 20 ribuan ya, yang original. Oke, tinggal kita congkel saja menggunakan obeng ya, obeng minus seperti ini. Kemudian kita keluarkan nih untuk seal creek asnya yang lama ya. Oke, ini kita zoom sedikit untuk kameranya biar lebih jelas. Nah, sudah pas. Kemudian tinggal kita lepaskan untuk seal creek asnya yang lama seperti ini. Nah, ini sudah kelepas. Kemudian tinggal kita pasang kembali untuk seal creek as yang baru. Rem tiara dia harus ya. Hah? Cek, telusuri dia kabel birang dia. Oke, dan jangan lupa untuk oli mesinnya dicek ya rekan-rekan ya. Takutnya nanti oli mesinnya kurang ya. Jadi alangkah baiknya diganti saja ya setelah diservis di bagian sealnya yang bocor. Kemudian kita rakit di bagian CVT-nya, baru kita ganti olinya. Oke, ini tinggal kita pasang kembali untuk seal creek asnya yang baru. Nah, seperti ini, jangan sampai miring ya, harus lurus. Harus sejajar dengan penutup one way starternya. Oke, lanjut tinggal kita rakit bagian lulernya ya seperti ini. Nah, untuk lulernya karena ketutup semua kiri kanan, jadi mau dibolak-balik tidak masalah untuk lulernya. Kemudian kita pasang slider ya seperti ini, karet slider. Untuk rumah luler kita pasang 3 biji. Kemudian tinggal kita pasang di bagian penutup di bagian rumah lulernya ya ini. Nah, setelah itu tinggal kita pasang bos. Nah, kemudian dikasih garis sedikit. Nah, baru kita pasang. Oke, kemudian tinggal kita pasang untuk ringnya biar kelupaan nanti. Ringnya ada di sini 1 biji ring ya. Setelah itu tinggal kita pasang untuk buli belakang. Nah, tinggal kita pasang pibelnya. Nah, untuk pibelnya ini sudah cuci ya menggunakan air sabun, jangan menggunakan bahan bakar. Nanti tambah untuk pibelnya ya, karena bahannya karet ya. Jadi kalau karet kita cuci menggunakan air sabun atau air biasa. Nah, kemudian kita pasang untuk kipas luler, kemudian gigi lawan kickstarternya ini kita pasang, kemudian pasang ring. Nah, setelah itu tinggal kita pasang mur ya. Mur puli depan seperti ini.
Nah, kalau seret untuk mur puli depannya kebanyakan ya rata-rata Mio J, Mio M3 sering seret dan langsung kita putar manual kita mentok langsung ke dalam ya. Kita gunakan kunci dulu. Setelah mentok ke dalam, baru kita akan menggunakan impact seperti ini biar meminimalisir terjadinya slack di bagian rat kruk asnya pun di bagian mur puli depannya seperti ini. Nah, setelah itu kita sesuaikan ya untuk pibelnya sampai kejepit. Kita masuk dalam ya di bagian puli belakangnya. Kita putar lagi untuk mur puli, nah kita kencangkan seperti ini. Lanjut tinggal pasang untuk mangkok ganda ya. Nah, kemudian kita pasang bos di sini. Nah, baru kita pasang mur. Nah, kalau puli belakangnya jarang sekali slack ya, langsung masuk, jarang scratch. Seperti ini. Bahannya baja ya, berbeda dengan puli depan, bahannya aluminium. Oke, setelah itu tinggal kita kencang saja untuk puli belakang menggunakan kunci 14, kemudian mur puli depan kita kencangkan menggunakan kontok 17. Nah, setelah ini tinggal kita tap olinya dulu biar enak nanti tes untuk motor. Kita cek olinya dulu, siapa tahu nanti atau bisa habis. Jadi kita cek dulu untuk kita buka baut tap olinya, kemudian sediakan nampan seperti ini. Nah, alhamdulillah untuk baut tap olinya sudah kita lakukan. Alhamdulillah olinya juga masih ada ya, tapi tinggal sedikit nih kayaknya kan. Nah, tinggal sedikit ya untuk olinya. Kita tunggu olinya habis dulu baru kita pasang baut tap olinya, kemudian masukkan oli yang baru. Oke, setelah dikira habis untuk kemudian kita pasang kembali untuk baut tap olinya. Nah, kemudian kita kencangkan ya, jangan sampai lupa dikencangkan baut tap olinya. Kita tarik ke belakang ya. Kalau kita buka olinya, kita dorong ke depan. Nah, kalau kita kencangkan atau kita pasang untuk baut tap olinya, kita tarik ke belakang. Balikannya ya, kita putar kanan dan kiri. Oke, setelah itu tinggal kita masukkan oli. Nah, setelah dimasukkan oli baru kita tes untuk motornya kita hidupkan dulu, kemudian kita gas. Lihat pibelnya ya, langsung naik dari slip seperti ini. Pibel yang bagian belakang masuk ke dalam, kemudian pibel yang depan tarik ke atas ya, naik ke atas. Ini sudah tidak slip lagi. Alhamdulillah. Tinggal kita pasang untuk bahu juga, kemudian kita pasang baut-bautnya, kemudian filter udara kita pasang ya. Oke, kita lanjut dulu untuk pasang bak CVT-nya, filter udara dan box filter udaranya. Oke, ini tinggal kita pasang untuk filter udara dan penutup filter udaranya seperti ini. Kemudian tinggal kita tes hidup untuk motornya. Mudah-mudahan aman, tidak ada masalah ya. Nah, ini untuk seal crack asnya yang lama, nanti kita kasih lihat ownernya ya. Oke, ini saya tes hidup. Alhamdulillah untuk motornya sudah hidup. Dan di sini lampu milnya melotot terus ya. Kita abaikan saja dulu. Oke, sudah aman ya. Klakson hidup, kelistrikan hidup semua, mulai dari lighting hidup. Nah, di sini tinggal lampu milnya saja yang melotot ya. Kalau nyala terus, seharusnya ini kan mati karena di bagian speedometernya ini tidak jalan ya. Makanya milnya melotot terus. Nanti kita kasih lihat ownernya ya, apakah mau dibetulin atau tidak di bagian lampu milnya ini. Oke,
Oke, saya akhiri saja video kali ini rekan-rekan. Semoga bermanfaat ya, dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. See you next time. Salam dari kami mekanik pemula Auparian.